Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa shafi'ana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala syafi'il ummah كاشف الغمة ناصح الكافة وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Yang di dalam pokoknya Al-Mukarramah Minda Al-Ustadzah Hajjasi Firahul Zainuddin Abdul Majid Mata'ala Allah Bidul Hayatiha. Hadratul Masyayikh, guru-guruku yang saya muliakan dan saya cintai, Rais Am, Dewan Mustasyar, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta seluruh anggota Dewan Mustasyar, Al-Habibul Karim Syekhuna Sidq Al-Syekh Al-Habib Salim bin Jindan wa Al-Habib Jindan bin Wafar bin Salim bin Jindan hafizahullah wa nafa'ana bi ulumihi bid darain. Para keluarga Al-Ustadzah Zainiyah yang saya muliakan dan saya cintai, para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun semuanya saya muliakan dan saya hormati. Berkhusus utusan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sahabat saya, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, anggota Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat, para bupati dan wali kota yang berkesempatan hadir, para anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat dan DPRD daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, para pimpinan Ma'ahid Al-Islamiyah yang muliakan, para tamu kami, khususnya para tamu kami dari luar Nusa Tenggara Barat. Pada saat ini hadir, alhamdulillah, tamu-tamu kita dari Jogja, alhamdulillah. Saya persilahkan bapak-bapak kalau berkenan berdiri. Tamu-tamu yang dari Jogja, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Tamu-tamu kami dari Bandung, ada yang datang dari Bandung? Mohon berdiri. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Dari Bandung, dari Jogja juga Kiai Muiz, dari Kiai Muiz, dari Klaten, Pondok Pesantren Ibnu Abbas, hafizahullah. Terima kasih atas kehadiran. Para masyayikh semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, termasuk juga saya lupa sebut tadi sahabat saya, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah, anggota DPR RI daerah pemilihan Banten, tapi putra NTB asal dari Sumbawa, yang sudah hadir pada kesempatan ini. Seluruh para anggota DPR RI dan seluruh para hadirin dan hadirat, para pimpinan organisasi Islam, pimpinan dari Muhammadiyah, pimpinan Persis, pimpinan Nahdlatul Ulama, dan semua tamu-tamu kami yang kami muliakan. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semua yang saya muliakan. Sehingga yang kanan dan yang cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh hadirin dan hadirat, nahdiyat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kita berhutang yang ke-82. Pada hari ini kita juga memperingati Haul al-Maqam Maulana Syekh yang ke-20.
Bapak Ibu, kalau kita wakaf, kita berhenti sebentar, kita tutup mata kita bayangkan bagaimana dulu 82 tahun yang lalu, pada 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah, 22 Agustus 1937, Almarhum Maulana Syekh meletakkan batu pertama dari madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Satu batu yang alhamdulillah itulah menjadi sekuat-kuat fondasi bagi batu-batu berikutnya. Maka ini terhitung wahpil duit batu kita tanam di dalam perjuangan Nahdlatul Wathon. Di bau mereka berjuta-juta batu, beratus-ratus juta mungkin batu, bahkan mungkin bermiliar-miliar batu untuk ribuan madrasah Nahdlatul Wathon, dan itu dimulai oleh tangan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh insyaallah, wa huwa Syekhuna wa rabbi arwahina Maulana Syekh Mihdatuan Ruki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah. Terlalu bersyukur Bapak Ibu nih. Terlalu bersyukur. Terlalu bersyukur. Kita banyak bersyukur. Tadi ada lagu Nahdlatain, Nahdlatul Wathon setia, Nahdlatul Wathon setia, Bakur setia, bagi tamu-tamu dari luar daerah, syair ini syair perjuangan al-Maqfurlah, bahasa Sasak, dan inilah yang menghimpun semangat perjuangan al-Maqfurlah Maulana Syekh ketika beliau meletakkan batu pertama pendirian madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Nahdlatul Wathon setia, Nahdlatul Banat setia, membangunkan saudara-saudara, teman-teman, membangunkan semua orang yang tertidur supaya tidak terlambat waktu. Masya Allah. Jadi Al-Maqfurlah Maulana Syekh itu memang semangatnya dari awal adalah menghidupkan jiwa-jiwa kita semua, menghidupkan jiwa-jiwa kita dengan semangat perjuangan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan sampai saat ini jiwa kita terus hidup, mudah-mudahan selama-lamanya dengan semangat perjuangan Nahdlatul Wathon. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan tasyakuran ini, dengar lebih penting yang sampaikan leluhur senamia kepada bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh keluarga besar Nahdlatul Wathon. Selain ucapan terima kasih atas dukungan perjuangan Nahdlatul Wathon, terima kasih atas keistiqomahan pelungguh semuanya, kehadiran pelungguh di setiap acara-acara Nahdlatul Wathon, semangat pelungguh bermajelis di tempat ini dari pagi, bahkan mungkin dari sejak semalam istiqomah di depan sana. Duduk rapi, tidak banyak majelis yang tetap tenang seperti ini setelah berjam-jam majelis itu berjalan. Tidak banyak majelis yang orang-orangnya hadir benar-benar dengan ketenangan, benar-benar dengan kekhusyuan untuk mendapatkan ilmu dan mendapat berkah. Inilah buah dari nurasa batul sibiyan. Inilah buah dari perjuangan dan nilai-nilai yang Al-Maqfurlah Maulana Syekh tanamkan kepada pelungguh semua. Kehadiran pelungguh semua adalah sekuat-kuat dan sekokoh-kokoh penumpang untuk perjuangan. Insya Allah, apabila bapak-bapak ibu-ibu dan tetap kompak, insya Allah Nahdlatul Wathon akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kompak bapak-bapak ibu-ibu, kompak sini selalu.
selama sudah kompak, insya Allah perjuangan akan terus diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita renungkan perjuangan yang bertemu Allah. Perjuangan murid dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dunia ini sering disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istilah la'ibun wa lahu, permainan dan senda gurau. Di dalam Suratul An'am Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma hayatud dunya illa la'ibun wa lahu, wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun." Wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina taqaw afala ta'qilun. Dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut ala sabil taglib. Sabil taglib itu artinya kebiasaan. Banyak manusia, bagi banyak orang, dunia ini seakan-akan hanya permainan dan senda gurau belaka. Al-Mahdurah Maulana Syekh membangun Nahdlatul Wathon agar kita warga Nahdlatul Wathon dan kita semua tidak menganggap dunia ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Kapan permainan, kapan senda gurau, kapan dunia itu menjadi permainan dan senda gurau belaka? Yaitu pada saat manusia bekerja hanya untuk dunia. Pada saat manusia tidak mengingat dan tidak punya cita-cita melebihi dari kehidupannya yang ada di dunia. Pada saat manusia seperti kata Syekh Tahir bin Ashur, fi khiffatin wa sur'atin wa khaysh, hal-hal itu datang dan pergi, bergilir-gilir, senang sakit, tiba-tiba meninggal. Wasur'atin, segala sesuatu itu dengan cepat datang dan pergi. Wabaishin, kadang-kadang tanpa ada tujuan dan arah yang jelas. Duduk dari pagi sampai sore, tidak ada hal yang bermanfaat, tiba-tiba satu hari habis. Lagun itu kata sebagian ulama dari kata li'an. Al-la'bu mushtaqun min al-li'an. Jadi kata la'bun itu terambil dari al-li'an. Arti al-li'an itu adalah riqus sofi bisa, yaitu apa bahasa itu? Elor, bahasa. Jadi al-la'bu itu dari yang artinya air liur, seorang anak yang mengalir di bibirnya. Kapan seorang anak itu keluar air liurnya? Pada saat dia melihat sesuatu yang dia inginkan. Semakin dia melihat sesuatu, semakin duit elor tersebut. Karena kulit. Lagu lengker dengan toa indah duit si elora. Itulah dunia. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang menyenangkan, yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu laku dari air liur yang menetes melihat sesuatu yang indah yang dia inginkan. Semakin sesuatu menarik hatinya. Kalau ada anak ingin sesuatu, lalu orang tuanya tahan, semakin dia ingin, semakin banyak air liur keluar. Itulah dunia.
hal-hal yang menyenangkan. Tetapi kalau dilakukan hanya untuk sesuatu yang menyenangkan itu, maka tidak ada arti dan manfaat. Maka Imam Qurtubi menyampaikan, wa ma kana fiha min umuril akhirah falaysa minal la'bi wal lahwi. Kalau orang hidup di dunia lalu dia panjangkan pandangannya, ngejauhkan penggitannya, dia perjauh pandangannya. Tidak hanya pandangannya itu dia cukupkan hanya hari ini, tidak hanya pandangannya itu dia cukupkan untuk esoknya, tidak hanya pandangannya itu untuk dunianya, tapi dia panjangkan sampai cita-citanya adalah kebahagiaan setelah dunia. Falaysa minal lahwi wal la'ib. Kata Imam Qurtubi, itu tidak termasuk permainan dan senda gurau. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, jangan kita mengaminkan kalau ada orang mengatakan hidup di dunia ini hanya permainan saja. Bagi orang beriman, tidak. Kehidupan dunia ini bukanlah sekadar permainan dan senda gurau saja. Tapi bagi orang yang beriman, walad darul akhiratu khairul lil ladzina taqaw afala ta'qilun. Ada nilai-nilai yang harus tertanam di dalam kehidupan dunia ini yang Allah ingatkan kita dengan slogan pokoknya. Dengan itu dunia tidak menjadi permainan dan senda gurau. Dalam suratul Hadid, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakkurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran. Dunia bukan lagi sekadar permainan dan senda gurau. Tidak hanya perhiasan untuk saling berindah-indahan saja. Ini sekadar tahu tengapik kelambi. Perlu ngapik kelambi lalu ini sekadar tengapik kelambi. Ini sekadar tahu saling banggaan. Di dunia masing-masing satu sama lain. Tafakhur bainakum, saling berbangga-bangga. Semarang organisasinya paling hebat. Dia tangguh dengan penuh perasaan. Ada yang menganggap diri organisasinya paling hebat, paling besar, paling kuat. Nahdlatul Wathon tidak boleh sombong seperti itu. Tidak boleh ada. Pernah saya dengar, kita ini paling besar di Nusa Tenggara Barat. Benar. Tapi dalam Islam tidak pernah ada ukuran banyak dari jumlah sebagai ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari banyaknya amal soleh kita. Dari banyaknya kontribusi apa sih pegawai kita dengan NW, apa sih pelaksanaan sih ngeband kemaslahatan untuk umat. Mereka kita jadi mulia. Bukan dari jumlah dan banyak. Wa takatsuru fil amwal wal aulad. Berbanyak-banyakan untuk harta, untuk keturunan. Dukungan. Nanti pilkada sebentar. Semua berusaha supaya paling banyak. Dunia seperti itu, tapi diingatkan. Walad darul akhiratu khairun. Bahwa ada tujuan kita yang lebih jauh. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dunia ini bukan permainan dan bukan
sedang. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, Al-Maqfurullah Maulana Syekh di dalam hayatnya mengajar kita untuk sarful himam, alihkan semua perhatian kita, alihkan semua energi kita pada hal-hal yang penting. Apa hal-hal yang penting yang Al-Maqfurullah Maulana Syekh ajarkan kepada kita? Yang pertama, cinta agama. Tunggak siaran agama sini. Jadi munara dengan Sayyidina ngajar kita untuk bisa maju di dunia dengan meninggalkan agama, jangan ikuti orang. Agama sinu tunggak. Al-Maqfurullah Maulana Syekh mengajarkan kita untuk cinta agama. Maka di dalam anggaran dasar perjuangan kita, di dalam pengajian Al-Maqfurullah Maulana Syekh, selalu yang disebut adalah memperkokoh iman dan takwa. Beragama yang dimaknakan oleh Al-Maqfurullah Maulana Syekh adalah beragama ala tariqatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa atba'ihi wa la'immatil mu'tamadin, yaitu beragama yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para imam-imam, para ahli-ahli ijtihad. Apa syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa walabah. Agama ini mudah, kata Rasul. Maka ajaran dari Al-Maqfurullah Maulana Syekh dinarasi merapat kita. Tidak ada tasyadud, tidak ada tanattu, tidak ada memberatkan dan menyulitkan. Al-Maqfurullah Maulana Syekh selalu mengajarkan murid-muridnya sesuai dengan kadar akal, pemahaman dan kemampuan muridnya. Tidak ada yang dipaksakan untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang diajarkan untuk mengamalkan sesuatu kecuali orang itu cocok untuk mengamalkan itu. Agama ini tidak menyulitkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Itulah yang diajarkan oleh Al-Maqfurullah berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, munara istilah nungke, ajaran-ajaran sing keras, sing nganggap diri doang paling benar, yang merasa atau menganggap bahwa dia saja yang paling benar. Amalan-amalan dari masyarakat itu disalah-salahkan. Amalan-amalan dari masyarakat itu dibid'ah-bid'ahkan. Amalan-amalan dari masyarakat itu disesat-sesatkan. Bukan seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya memberikan ruang perbedaan di dalam Islam. Ada salah seorang imam namanya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa tidak ada seorang ulama pun yang muktabar, yang ahli ilmu, yang sengaja menyalahi sunnah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hasil-hasil dari pemikiran para ulama, khususnya ulama dari 4 mazhab, di mana kita di Nahdlatul Wathon bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Hasil ijtihad dari para ulama ini sesungguhnya adalah buah dari pohon yang sama. Pohon yang sama itu namanya Syajaratul Kitab was Sunnah. Pohon itu namanya pohon Quran dan hadis. Jadi dendek, jangan sampai ada keraguan, jangan sampai ada
anggapan bahwa ajaran para ulama yang muktabar itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama mengumpamakan Al-Quran dan hadis itu seperti satu pohon yang besar dan kokoh. Dahan-dahannya itu adalah al-adillatus syar'iyyatul ukhra, macam-macam dalil, sumber-sumber hukum yang lain. Ada ijma', ada qiyas, ada qaul sahabi, ada istislah, ada istihsan, ada masalihul mursalah, ada macam-macam. Dari dahan-dahan yang bermacam-macam itu kemudian mengeluarkan buah-buah hasil ijtihad para ulama. Buah-buahnya beda, lagu lolona itulah pohon Al-Quran was-Sunnah. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, tetap kokoh tegak di dalam apa yang Al-Maghfurullah telah ajarkan dan tinggalkan untuk kita semua. Ajaran para ulama yang muktabar. Jemaah sekalian, yang kedua, Al-Maghfurullah mengajar kita cinta bangsa. Dia segera raos, tidak hanya sekedar bicara, tapi sejarah mencatat, bahkan dari sejak penamaan organisasi Nahdlatul Wathon. Adanya Nahdlatul Wathon ini 8 tahun sebelum adanya Republik Indonesia. NWDI dibangun 1937, NKRI diproklamirkan 1945. 8 tahun lebih tua Nahdlatul Wathon di Islam. Pada saat dulu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kemerdekaan, lalu Jepang menyerah, datanglah sekutu mendarat di Ampenan, disambut dengan sukacita. Kita kira bahwa sekutu itu akan membersihkan Jepang. Ternyata di belakang sekutu itu membonceng kembali tentara Nikah Belanda sampai ke Solo. Madrasah NWDI menjadi salah satu tonggak perjuangan untuk menentang mereka. Maka depan madrasah NWDI itu diperintahkan untuk diangkat bendera merah putih. Sampai terjadi konsolidasi perjuangan. Berkumpul para pejuang-pejuang Pancor, Mas Bagi, Lendang Nangka, Pringgasela, dan beberapa tempat yang lain. Al-Maghfurullah bersama beberapa tokoh merancang penyerangan Tangsinika 7 Juni. Dini hari Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Abdul Majid memimpin penyerangan ke Tangsinika. Beliau syahid di situ. Putra Nahdlatul Wathon menjadi syuhada untuk membela bangsa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, bagi Nahdlatul Wathon hubungan antara agama dan negara itu sudah selesai karena memang tidak pernah menjadi masalah. Bukan itu menjadi permasalahan masa lalu bagi Nahdlatul Wathon yang sudah diselesaikan. Tidak pernah menjadi masalah di masa yang lalu karena memang tidak pernah bermasalah bagi kita. Kalau kita ingat ketika Al-Maghfurullah Maulana Syekh menyiapkan pasukan untuk menyerbu Tangsinika, berdasarkan penuturan dari salah satu murid beliau, Tuan Guru Nur Said yang ada di Mujur, ada pesan-pesan Al-Maghfurullah Maulana Syekh kepada para pejuang yang akan menyerbu. Salah satu pesan dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh adalah kokohkan iman dan keyakinan, karena kita menyerbu ini bukan hanya untuk menjaga negara kita, tapi juga untuk menegakkan agama. Jadi berjuang itu untuk menegakkan agama. Alhamdulillah. Dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, selama-lamanya
di Indonesia ini insya Allah Islam akan menjadi unsur yang paling penting untuk kemajuan dan keberkahan negara yang kita cintai. Kalau kita ingin berkah, maka mari kita suburkan seluruh penjuru NTB ini dengan nilai-nilai yang baik, dengan al-qiyamul islamiyah. Sekali kita pisahkan antara kita membangun proses kita berbangsa, proses kita bernegara, dengan kita pisahkan dari al-qiyamul islamiyah, kesedihan agama, temponan agama, tetuluk laci agama. Kemudian kita mengaku membangun negeri, kita bangun segala macam infrastruktur. Walaupun mungkin infrastruktur itu jadi dan termanfaatkan, tetapi kalau agama dipinggirkan, berkah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia ini adalah negara yang paling banyak umat Islamnya di seluruh dunia. Bukan tanpa sebab, tapi insya Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa di tangan umat Islam yang ada di Indonesia, insya Allah kebangkitan umat Islam sedunia. Takbir! Takbir! Nah, untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, memindahkan, merubah dari qauman ludda menjadi kuntum khairu ummah. Merubah diri kita dari kelompok yang sedikit-sedikit berkelahi, sedikit-sedikit saling membenci, sedikit-sedikit saling menjatuhkan. Merubahnya menjadi kuntum khairu ummah, tanggung jawab kita bersama. Nah, kita sebagai warga Nahdlatul Wathon yang ada di Nusa Tenggara Barat, tanggung jawab kita juga luar biasa besar. Kalau kita mengaku sebagai organisasi yang besar, maka tanggung jawab kita juga sangat besar untuk Nusa Tenggara Barat. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, yang berharap kita semua seluruh warga Nahdlatul Wathon, mari bersama-sama shaful himam. Mari kita arahkan semua potensi kita untuk kebaikan. Dan tidak bisa kita bergerak sendirian. Banyak elemen umat yang lain yang bahkan jauh lebih baik dari kita, yang bahkan jauh lebih hebat dari kita. Muniker balik doa, para terdiri paling hebat. Lagu bersubur lalu angin tampung desa dasar dengan bertahu bahwa ternyata banyak kehebatan ilmu, hikmah dan pengalaman yang bisa kita ambil dari tempat-tempat yang lain. Itu sebabnya yang bersyukur alhamdulillah semakin banyak warga Nahdlatul Wathon, anak-anak muda kita yang sekolah sampai ke tempat-tempat yang jauh. Pada saat dia kebetulan ada undangan untuk menghadiri suatu acara di luar, di Inggris misalnya, ternyata di situ alhamdulillah bertemu dengan kader Nahdlatul Wathon. Pada saat dia kebetulan ada tugas pergi ke Korea, ketemu juga dengan kader Nahdlatul Wathon. Semua anak-anakku, para santri-santriwati, langkahkan kaki kalian ke tempat-tempat yang terjauh untuk menuntut ilmu. Langkahkan kaki-kaki kalian ke tempat-tempat yang terbaik untuk menuntut ilmu. Kemarin pada saat yang kebetulan diundang, yang mampir ke suatu tempat yang namanya Oxford di Inggris. Konon di tempat itu orang-orang yang paling hebat otaknya. Syarat masuknya luar biasa susah. Tiang lihat ada kubah besar di Oxford yang tergambar pada saat yang melihat kubah itu adalah kapan anak-anak Nahdlatul Wathon ada di bawah kubah itu menuntut ilmu. Pergi kalian menuntut ilmu, tekun belajar, dan disitulah
Disitulah kalian menjadi bukti nyata dari wansyur wahfaz wa ayyin nahdatal wada'il alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waladul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Dengan bekal iman dan takwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah ini kita bersyukur kepada Allah. Anak-anak kita, para santri-santriwati semakin banyak yang berprestasi. Organisasi Nahdlatul Wathon juga masih dijaga oleh Allah sampai saat ini, mudah-mudahan seterusnya. Tugas-tugas perjuangan ke depan masih banyak. Ketetapan-ketetapan dan arah organisasi, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, pedomani dan laksanakan. Tidak perlu yang sampaikan panjang lebar, tapi berubah sudah paham ya? Paham? Paham apa yang harus dilakukan tahun depan? Paham? Alhamdulillah. Laksanakan, kerjakan semua. Niatkan untuk perjuangan kita, supaya dunia kita tidak hanya menjadi sekedar ibun walahun, bukan permainan dan sedang. Ini tempat kita bersungguh-sungguh bekerja. Ini tempat kita untuk memberikan yang terbaik. Walaupun Allah sampaikan waladul akhirah, sebaik-baik yang kita lakukan di dunia masih tidak ada artinya dibanding kebaikan demi kebaikan yang kelak akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang tidak menyampaikan dengan aidin dan faizin dan maqbulin, mohon maaf lahir dan batin minal aidin dan faizin dan maqbulin, minal aidin dan faizin dan maqbulin, minal aidin dan faizin dan maqbulin. Semoga Allah jadikan kita semua kembali kepada fitrah, termasuk orang-orang yang berhasil dan sukses melewati semua perjuangan dan tantangan, serta mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada semua yang telah bekerja untuk khutbah, yang telah menyiapkan dengan sebaik-baik persiapan, yang telah melangkahkan kaki dari tempat-tempat yang jauh, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir bersama berdoa di tempat ini, yang datang dari tempat-tempat yang jauh sekali. Teman-teman dari Jogja, dari Bandung, sekali lagi terima kasih. Ada saudara Jerry namanya, anak muda dari Bandung. Beliau ini termasuk penggerak yang disebut dengan pemuda hijrah. Di Bandung itu ada gerakan namanya pemuda hijrah. Hijrah dari mana? Dari tempat-tempat yang tidak baik. Hijrah kemana? Mengisi masjid-masjid. Itu anak muda yang hebat. Seharusnya anak-anak muda Nahdlatul Wathon bisa lebih hebat dari itu. Lombok ini penuh 1000 masjid. Masjidnya bahkan lebih dari 5000. Tapi masih banyak yang belum makmur sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Masih banyak yang belum berfungsi sesuai dengan harapan ketika membangun masjid itu menjadi mercusuar peradaban. Mari belajar dari tempat-tempat yang jauh. Kita belajar dari Bandung, kita belajar dari Jogja. Di Jogja itu ada masjid Jogokarian, ada komunitas-komunitas yang cinta masjid. Jangan sampai kita sebagai orang-orang yang tinggal di Pulau 1000 masjid, tetapi kita tidak bisa memakmurkan masjid-masjid kita. Kita belajar dari beliau semua. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu, seluruh tamu kami yang kami hormati. Semoga kehadiran bapak ibu menjadi penanda silaturahim yang kokoh di antara kita semua. Jazakumullahu khairan katsiran wal afu minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pokoknya pokoknya duit pokoknya pokoknya duit pokoknya duit pada saatnya nanti pulang dengan tertib, dengan tenang. Tidak lupa terima kasih untuk kepolisian, Pak Kapolda beserta seluruh jajarannya yang mengerahkan banyak sekali personil untuk menjaga warga Nahdlatul Ulama bisa bertasyakur dengan baik. Terima kasih, semoga Allah membalas seluruh kebaikan Pak Danrem dan semua perangkat juga terima kasih, dan seluruh pihak juga saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Pancor, engkaulah negeriku.
Engkaulah pelambang kesempurnaan. Tiap hari orang berkunjung padamu